Mereka orang-orang yang sedang krisis moneter, krisis ekonomi, krisis finansial. Mereka diblokade sejak 2006. Mereka dibombardir. Mereka orang-orang yang butuh uang. Tapi ketika ketemu orang Indonesia, mereka lupakan dulu penderitaan mereka itu. Bapak-bapak, piye kabare Pak? Kulo tanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu coba. Sabar Bu ya. Nanti ditanya Bu. Ibu-ibu, piye kabare Bu? Alhamdulillah. Senang sekali siang hari ini saya bisa bertemu bertatap muka dengan wajah-wajah para pejuang-pejuang Banjarnegara. Masya Allah, yang bersinar menyinari Masjid An-Nur. Masjid An-Nur ini artinya sinar, An-Nur. Masya Allah, luar biasa. Semoga sinar kita hari ini sampai ke Baitul Maqdis. Semoga teriakan takbir kita ini kelak sampai ke telinga-telinga penjajah Zionis, menggetarkan mereka, menciutkan nyali mereka. Takbir. Alhamdulillah. Temanya kali ini adalah apa tujuan Israel sesungguhnya. Ini misteri yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Apa motif di balik penjajahan Israel ke Palestina? Apakah murni ini konflik politik, ataukah ini konflik kemanusiaan, ataukah ini konflik agama? Banyak sekali podcast-podcast diskusi yang membahas tentang ini. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk berada di sini. Semoga pengalaman saya yang tinggal di Gaza enggak lama sih Bu, cuma 12 tahun. Semoga bisa bermanfaat. Karena saya di Gaza ini tidak hanya sekedar mahasiswa atau hanya bangun rumah sakit atau aktivis kemanusiaan, enggak. Tujuan awal saya ke Gaza memang untuk mempelajari seluk-beluk jalur Gaza. Ayah saya mengirim saya ke Gaza bukan untuk jadi TKI, tenaga kerja Indonesia, bukan. Tapi ayah saya almarhum Ustadz Aji Muslim ini memang telah mewakafkan anaknya ini untuk tinggal di Gaza, menjadi pelayan-pelayan orang-orang Gaza. Dan saya di Gaza ini juga seorang jurnalis. Jadi alhamdulillah saya ini di Gaza aktif banget. Kalau bahasa anak sekarang namanya ekstrovert. Ekstrovert ya. Apa namanya itu kalau bahasa Jawanya itu? Nggak bisa diem. Apa nggak bisa diem bahasa Jawanya, Ustaz? Ya, tak-takan sana kemari katanya. Ya, kalau tadi kata supir saya, kembeleng, kembelengan. Ya, itu kembelengan betul ya? Kembelengan itu sifat mulia apa sifat apa negatif itu? Ya, negatif ya. Tapi iya, ini kembelengan dalam hal positif ya. Kembelengan fisabilillah ya. Jadi saya di Gaza ini banyak berinteraksi dengan orang-orang Gaza. Saya senang wawancara. Saya punya relasi ke seluruh elemen. Saya sering ngumpul, ngopi bareng para politisi, ngopi bareng para akademisi, para ulama, ngopi bareng para komandan pejuang. Ya, kalau Abu Ubaidah kan ibu-ibu baru ngeliatnya di televisi Bu ya, di layar HP ya. Saya mah damping-dampingan di sana itu, ngobrol gitu ya. Abu Ubaidah. Juru bicara siapa itu Bu? Bukan juru bicara Hamas. Ini harus diluruskan ya. Abu Ubaidah bukan juru bicara Hamas. Nanti akan saya luruskan di sini. Nah, sepanjang 12 tahun saya sering ngobrol, sering nimbrung, kongko-kongko dengan orang-orang Gaza. Tapi kalau
kita nongkrongnya kita itu juga dicatat sebagai ibadah saja. Ibadah ribat. Alhamdulillah. Dan kita kalau ngobrol itu kalau ngegosipin syar'i. Gosip fisabilillah. Ngobrol. Gini, ada hal unik di Gaza ini. Saya seringkali ngetes kemampuan orang-orang Gaza. Maksudnya pengetahuan mereka. Kadang saya masuk kalau saya lagi naik angkot, mobil kendaraan umum, biasanya kan ada beberapa orang ya. Saya masuk, kemudian saya pura-pura nggak bisa bahasa Arab. Duduk saya. Mau kemana? Saya bilang saya pakai bahasa Inggris. Saya mau ke kampus. Mereka kira saya nggak bisa bahasa Arab kan. Mereka mulai ngobrol satu sama lain. Itu sering banget itu. Ini orang Indonesia nih. Tahu gak? Indonesia ini orang-orang yang paling komitmen bantu Palestina. Itu mereka ngomong sama mereka. Iya emang betul. Saya tahu Indonesia ini emang masyarakat muslim terbesar di dunia. Jadi mereka memuji-muji Indonesia di depan saya. Mereka kira saya nggak paham bahasa Arab. Mereka bilang, subhanallah. Kalau kamu mau lihat sunnah yang sesungguhnya, datang ke Indonesia. Jadi pada saling berbagi informasi tentang Indonesia. Ada yang bilang juga, oh iya, saya ingat banget karena kita sering baca. Nama yang paling tenar di Gaza itu Soeharto itu. Gitu. Ahmad Soekarno luar biasa. Nah, jadi betapa orang-orang Gaza ini kalau ngobrol sama mereka tentang Indonesia, itu nggak ada satupun hal negatif. Selalu hal positif. Subhanallah. Dan biasanya kalau saya sudah selesai naik angkot itu, saya mau turun, saya mau bayar ongkos, nggak mungkin mereka terima. Nggak usah, kamu pergi. Kami nggak butuh uang kalian, uang kamu nggak laku di sini. Padahal saya biasanya pakai uang mereka juga kan. Mana mungkin saya pakai uang rupiah, nggak mungkin. Mereka nggak mau terima uang dari kita. Saya ngotot, saya maksa, terima gak? Mereka lebih ngotot lagi gitu. Saya ngelihat tangan mereka gede gitu kan. Ini kalau saya adu hantam nggak akan bertahan saya ini. Ya udahlah ngalah. Seneng ya. Anak kuliah nggak punya duit, ya dikasih gitu seneng gitu kan. Seneng karena mereka menghargai kami. Nggak cuma masalah ongkos. Saya kuliah Pak di Gaza itu mahal biaya kuliah itu. Digratisin gara-gara saya orang Indonesia itu. Kalau saya belanja di pasar itu biasa digratisin sama mereka itu. Saya jadi malu, makanya saya kalau belanja sana situ. Kadang saya kalau mau belanja sesuatu itu saya nyuruh istri saya yang belanja, nyuruh teman-teman saya. Kalau saya yang belanja, mereka nggak mau ambil duitnya. Apakah karena mereka orang-orang kaya nggak butuh uang? Enggak. Mereka orang-orang yang sedang krisis moneter, krisis ekonomi, krisis finansial. Mereka diblokade sejak 2006. Mereka dibombardir. Mereka orang-orang yang butuh uang. Tapi ketika ketemu orang Indonesia, mereka lupakan dulu penderitaan mereka itu. Demi memuliakan kita, umat Islam Indonesia. Takbir. Allahu Akbar.